Daryl kembali dari toilet. Ia melihat sendiri Farah yang sedang memegang gawai miliknya. "Kenapa sayang?" tanya Daryl dengan polos. Farah langsung mengalihkan atensinya ke arah Daryl. Netranya menatap tajam dengan tatapan elang yang siap menerkam mangsa. "Kak, kamu kenapa sih?" Kembali Daryl bertanya. Ia masih bingung kenapa Farah tiba-tiba menatapnya tajam begitu. "Jadi semalaman kamu habisin malam kamu sama Mayuni? Enak juga ya, dugem sama cewek-cewek cantik dan seksi." Farah meninggikan suaranya. Mata Daryl membulat. Sejurus kemudian ia memperhatikan keadaan sekitar. Takut kalau ada yang melihat kejadian ini. "Shh, jangan keras-keras, malu kalau dilihat orang lain. Kamu suaranya tinggi begitu," kata Daryl menenangkan. "Gak usah alasan, aku cukup tahu bagaimana kamu di belakangku. Aku pikir sikap posesifmu ke aku itu karena kamu sayang denganku. Ternyata aku salah. Kamu pun tidak patut disayang," cecar Farah pada Daryl. "Ini sebenarnya ada apa sih?" tanya Daryl yang masih belum mendapatkan jawaban dari Farah. Daryl sadar kalau Farah kini masih memegang gawai miliknya. Bahkan gawainya itu digenggam dengan erat oleh Farah walau tangannya jelas bergetar. Farah langsung melempar gawai itu di dada Daryl. "Nih, aku gak perlu penjelasan. Aku udah tahu semua. Dan aku mau kita putus." Tanpa pikir panjang, Farah langsung meninggalkan Daryl dan keluar dari restoran cepat saji itu. Daryl segera mengejar Farah, menghalangi jalannya dan juga menahan tangannya. "Hei, kita bisa bicara baik-baik kan? Apa maksudnya tiba-tiba kamu malah minta putus?" Lagi Farah menatap tajam ke arah Daryl. Napasnya bergemuruh, matanya memerah. "Apa maksudnya juga kamu tidur di hotel dengan Mayuni, ha?" bentak Farah. Daryl kaget. Ia bergeming sesaat. Pikirannya mencerna kata-kata Farah barusan. Dari mana Farah mengetahui itu? Kenapa diam? Gak bisa jawab. "Pantas ya, aku gak boleh ikut kamu ke Malaysia. Alasannya karena kamu di sana sibuk. Ternyata kamu janjian sama perempuan itu di sana kan?" Masih Daryl terdiam. Makin syok lagi mendengar ucapan Farah. "Aku gak perlu dengar alasan apa lagi. Foto-foto yang perempuan itu kirim udah cukup sebagai buktinya. Dari awal ketemu perempuan itu aku udah curiga. Mana ada teman perempuan yang nempel-nempel manja begitu sama cowok kalau kalian gak punya hubungan khusus. Kamu bilang dia gak suka laki-laki. Apa kalau gak suka laki-laki dia jadi bebas cium-cium kamu? Dan kamu juga jadi bebas peluk-peluk sambil remas-remas dia, ha?" Napas Farah makin kembang-kembis sambil meluapkan segala emosinya atas kenyataan yang baru saja ia lihat tadi. "Bu, bukan seperti itu. Aku udah bilang aku gak perlu alasan. Kita putus," ucap Farah dengan nada keras. Air matanya mulai mengalir. Ternyata sesakit ini begitu tahu kekasih bermain hati di belakang. Selama ini Farah menjadi orang ketiga, dan begitu menjalin hubungan yang serius memang harus berkali-kali gagal. Dan paling menyakitkan juga saat melihat sendiri bukti kalau kekasihnya satu tempat tidur dengan perempuan lain. Farah baru saja memulai menyalakan api. Tapi ternyata Daryl sudah duluan bermain dengan api di belakang Farah. Tak ingin berlama-lama melihat Daryl. Farah pun langsung pergi dengan berlari. Daryl kembali mengejarnya mencoba menahan tangannya lagi. "Aku antar pulang ya. Kita omongin lagi di apartemen kamu," ucap Daryl memohon. Farah tak menjawab. Ia melepas paksa jeratan tangan Daryl di tangannya dan menghentikan sebuah taksi yang lewat. "Sayang, please, kita bicarakan baik-baik ya. Aku bisa jelasin." Lagi Daryl mencoba menahan Farah sebelum masuk ke dalam taksi. Farah menginjak kaki Daryl dengan keras, hingga Daryl merintih kesakitan. Cepat-cepat Farah masuk ke dalam taksi. Taksi itu pun melaju lurus meninggalkan Daryl. "Farah!" teriak Daryl dengan keras. Farah kian menjauh dengan taksinya. Tak bisa Daryl kejar. Daryl duduk di tepi jalan. Ia menjabat rambutnya sendiri.
Tak menyangka kalau kepulangannya dari Malaysia malam ini malah berakhir seperti ini. Daryl mencoba mengatur napasnya. Setelah sedikit tenang, ia lantas meraih gawainya dan melihat penyebab dari kemarahan Farah tadi. Foto-foto yang dikirim oleh Mayuni tentu menjadi bukti tak terbantahkan, dan sangat jelas membuat Farah menjadi marah dan langsung minta putus. Daryl baru sadar kalau gawai yang ia bawa adalah gawai khusus dengan nomor lain. Salahnya Daryl mengapa membeli gawai dengan tipe yang sama, sehingga ia buru-buru dan tak menyadari kalau salah membawanya. Dengan lemas Daryl berdiri dan berjalan menuju ke mobilnya. Di dalam mobil Daryl kembali menyesali dirinya yang kurang berhati-hati ini. Hubungannya dengan Mayuni memang hanya sebatas teman, tanpa status apa-apa. Tapi kedekatan mereka seringnya menjadi kelewatan. Lebih tepatnya mereka teman tapi mesra dan seringnya saling menguntungkan satu sama lain. Daryl memang berbohong pada Farah masalah Mayuni yang menyukai sesama jenis, hanya supaya Farah tak cemburu dengan kedekatan dirinya dengan Mayuni. Padahal hubungan Daryl dan Mayuni yang seperti itu sudah mereka jalin semenjak di Amerika. Tapi Mayuni sendiri tak pernah mau mengikat hubungan. Ia ingin tetap bebas dan hanya saling berhubungan saat saling membutuhkan. Memang Daryl jahat, dan selama ini berhasil ia tutupi dengan baik pada Jessie dan pada Farah. Apa daya, Daryl hanya terjebak dalam friend with benefit yang terlalu nyaman. Toh hubungan mereka tak akan pernah berakhir dengan serius, hanya saling mencari kepuasan satu sama lain. Daryl menyandarkan kepalanya di setir mobilnya, mengingat kembali kejadian saat dirinya di Malaysia. Sebenarnya tak ada rencana apa-apa untuk bertemu dengan Mayuni. Hanya kebetulan saja Mayuni menghubunginya dan menanyakan di mana posisi Daryl. Dan ia mengatakan kalau ada pekerjaan di Malaysia. Saat itu Mayuni sedang berada di Singapura. Dan saat malam terakhir Daryl di Malaysia, tiba-tiba Mayuni datang bersama beberapa teman perempuannya. Mayuni sempat mengajak Daryl untuk berjalan-jalan dulu. Baru setelah itu mereka mampir ke klub malam bersama beberapa teman perempuan Mayuni. "Beb, udah lama kita nggak dugem kan? Kamu terlalu sibuk sih," bisik Mayuni di telinga Daryl. "Mana sempat aku begini, ini karena kamu yang ajakin lagi. Jadi aku bisa menghibur diri sebentar. Capek juga dengan beban beratku di kantor," balas Daryl sambil berbisik juga di telinga Mayuni. Perempuan berwajah oriental dengan cat rambut blonde itu langsung mengubah posisinya. Yang awalnya di sebelah Daryl, kini duduk di pangkuan Daryl. Teman-teman Mayuni yang semuanya berpakaian seksi sedang sibuk menari di lantai dansa, meninggalkan Mayuni dan Daryl di tempat khusus VIP berduaan. "Untungnya kamu tidak mengajak pacar kamu ke sini, jadi kita bisa bertemu." Awalnya dia minta ikut, tapi aku nggak mau. Aku pikir aku bakalan sibuk di sini. Takut tidak bisa mengajaknya jalan-jalan, jelas Daryl. "Bagus kan, kita bisa habisin malam ini berdua dong." Mayuni mengedipkan satu matanya ke arah Daryl. "Hei, udah lama banget. Aku nggak lihat kamu nari striptease di atas tempat tidur. Terakhir waktu aku masih bertunangan dengan Jessie. Boleh nanti aku lihat lagi," goda Daryl. "With my pleasure," jawab Mayuni dengan gaya centilnya. Mayuni langsung melayangkan ciuman di bibir Daryl. Sudah lama tentunya mereka tak menghabiskan waktu berduaan. Daryl yang sibuk di kantor juga karena sudah memiliki Farah. Sementara Mayuni sibuk juga dengan bisnis restorannya yang baru. Daryl membalas ciuman Mayuni dengan lebih ganas, seolah rindu juga dengan bibir manis Mayuni yang sudah lama tak ia jamah. Mereka tak peduli dengan hingar-bingar di klub malam ini. Malah mereka makin mengeratkan pelukan dan makin kuat berpakutan, bertukaran saliva dan makin intens lagi menikmati dejapan hangat itu. "Kita balik ke hotel duluan bagaimana?" tawar Daryl saat pakutan bibir mereka terlepas. Daryl tak bebas kalau melakukan aksi lebih brutal di tempat ini. Ia ingin cepat-cepat melampiaskannya di kamar hotel. Apalagi sudah beberapa hari ini Daryl tidak bertemu dengan Farah. Tentu kebutuhan biologisnya tak tersalurkan. Kebetulan Mayuni datang menghampirinya. Dan tentunya hubungan friend with benefit ini akan berujung di atas ranjang. "Lantas teman-temanku?" tanya Daryl. "Aku nanti bisa suruh sopir hotelku untuk membawa mereka kembali ke hotel. Jadi kita bisa duluan kan? Kamu tinggal beritahu mereka," jelas Daryl. Mayuni tersenyum miring. Ia segera bangkit dan mengajak Daryl untuk pergi dari tempat ini. Mayuni pun menghampiri salah satu temannya dan memberi pesan kalau mereka balik duluan ke hotel.
Setelah berpamitan duluan, segera Daryl menarik Mayuni dan membawanya ke mobil. Daryl melanjutkan ciuman mereka lagi di dalam mobil. Di dalam mobil tentu Daryl jadi lebih leluasa. Tangannya lebih bebas mengeksplorasi tubuh Mayuni. Sekian menit menikmati bibir masing-masing. Mayuni lantas menginterupsinya dengan melepas pakutan bibir mereka. Lanjut di kamar aja, Beb.